warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Salma Karina dari kelas 6D akan menjawab beberapa pertanyaan tentang ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Baik, untuk jawaban nomor 1, itu yang pertama ada kemiripan ajaran, yaitu bukti keaslian dan bukan jiplakan. Itu maksudnya adalah adanya kemiripan ajaran antara Islam dan Yahudi itu tidak bisa serta-merta dianggap sebagai hasil jiplakan, karena Islam sendiri itu memandang bahwa Nabi Muhammad bukan pembawa ajaran baru, melainkan penerus ajaran tauhid yang sama yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kemudian hal tersebut itu bisa dibuktikan dalam surat Al-Baqarah ayat 136 yang mana berbunyi bahwa katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Berikut itu adalah bukti dari kemiripan ajaran, bukti keaslian dan itu bukan jiplakan. Kemudian yang kedua ada penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Dalam konteks ini, klaim bahwa kesamaan ini adalah hasil plagiat itu kurang tepat, karena konsep penciptaan dalam 6 hari ini disebutkan tidak hanya dalam Al-Quran, tetapi juga dalam Taurat dan Injil, bahwa Islam sendiri itu menjelaskan bahwa informasi ini datang dari sumber yang sama, yakni wahyu Allah. Hal ini itu dibuktikan dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi, ini itu menunjukkan kesinambungan ajaran, bukan plagiat, karena Islam sendiri mengakui kitab-kitab terdahulu yang asli sebagai bagian dari wahyu Allah. Kemudian yang ketiga ada hari suci, Sabtu dan Jumat. Adanya hari suci bagi setiap umat ini bukan indikasi peniruan, melainkan penetapan Allah sesuai syariat masing-masing umat. Dibuktikan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Nah, dalam Islam sendiri itu memuliakan hari Jumat sebagai hari berkumpul dan beribadah. Berbeda dengan Yahudi yang memuliakan hari Sabtu atau Sabat, ini bukan modifikasi, melainkan bagian dari syariat baru yang Allah turunkan melalui Islam. Kemudian yang keempat ada kosakata yang mirip. Adanya 14 kosakata dalam Al-Quran yang mirip dengan bahasa Ibrani itu bukan bukti plagiat, melainkan bahasa Arab dan Ibrani ini sama-sama berasal dari rumpun bahasa Semitik. Jadi kemiripan bahasa itu alami. Contohnya seperti kata Torah dalam Ibrani menjadi Taurat dalam bahasa Arab. Kemudian ada kata Shalom dari Ibrani dan Salam dari Arab. Keduanya ini berarti kedamaian. Nah, kemiripan linguistik ini itu justru memperkuat hubungan historis dan geografis kedua bahasa tersebut, bukan malah membuktikan adanya plagiarisme. Nah, kemudian ada yang kelima, yaitu perjalanan Nabi ke Syam. Tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu belajar agama Yahudi saat berdagang ke Syam itu juga lemah, karena sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad itu bertemu dengan rahib Bahira di usia muda, tetapi pertemuan ini tuh singkat dan bukan kesempatan untuk mempelajari agama Yahudi secara mendalam. Selain itu, bagaimana mungkin seorang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis seperti Nabi Muhammad itu mampu menyusun kitab Al-Quran dengan bahasa sastra luar biasa, secara detail dan hukum-hukum kompleks hanya dari hasil mencontek. Kesimpulan dari beberapa tuduhan yang tadi itu membuktikan bahwa Islam adalah buatan kemiripan dengan ajaran Yahudi, justru menunjukkan kesinambungan wahyu dari Allah kepada para nabi. Nah, Al-Quran itu memurnikan dan menyempurnakan ajaran tauhid, bukan hasil jiplakan atau modifikasi, karena semua ini selaras dengan prinsip bahwa Islam adalah agama terakhir yang melanjutkan risalah para nabi sebelumnya. Untuk pertanyaan nomor 2, ini adalah bisa kita
perinci dari dua kata yang diimplementasikan, yaitu metode dan metodologi. Nah, metode itu sendiri itu adalah langkah atau secara spesifik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam kasus ini itu tujuannya adalah mendapatkan kelapa muda untuk istrinya. Nah, beberapa metode yang bisa digunakan oleh sang suami itu misalnya seperti metode persuasif, yaitu meminta izin secara baik-baik kepada tetangga untuk memetik kelapa. Kemudian ada metode negosiasi atau menawarkan tukar-menukar atau membeli kelapa muda tersebut dari tetangga. Kemudian ada metode praktis, yaitu meminta bantuan orang lain, misalnya tukang panjat kelapa untuk mengambilkan buah tersebut. Dan ada metode kreatif, yaitu mencari solusi alternatif seperti membeli minuman kelapa muda kemasan di pasar. Nah, setiap metode ini itu adalah cara langsung yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan si suami tersebut. Nah, untuk metodologi sendiri, metodologi ini lebih luas dan bersifat konseptual, karena yaitu memikirkan mengapa dan bagaimana metode-metode tertentu dipilih dan diterapkan. Ini tuh melibatkan proses berpikir strategis dan sistematis. Nah, dalam kasus ini, suami itu harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum bertindak, seperti analisis situasi, apakah pohon itu benar-benar milik tetangganya, apakah ada cara legal dan etis untuk mendapatkannya. Kemudian ada evaluasi risiko, apakah memanjat sendiri itu aman, kemudian bagaimana reaksi tetangga jika dia memetik tanpa izin. Nah, kemudian ada pemilihan metode terbaik, yaitu dari berbagai cara, mana yang paling efektif, cepat, dan tidak merugikan siapapun. Nah, jadi dari penjelasan di atas, itu metodologi membantu suami memilih metode yang bukan hanya berhasil, tapi juga bijaksana dan bermoral. Kesimpulannya dari kasus dan penjelasan di atas adalah, metode itu cara spesifik yang dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu memanjat pohon, meminta izin, atau membeli kelapa. Dan metodologi itu adalah pemikiran sistematis di balik pemilihan metode, mengapa metode tertentu dipilih, mempertimbangkan etika, keamanan, dan efektivitas. Jadi berdasarkan kesimpulan di atas tadi, kalau suaminya nekat memanjat pohon tanpa izin, itu masuknya ke metode. Namun kalau suaminya itu mempertimbangkan berbagai cara terbaik dengan mempertimbangkan moral dan keselamatan, itu masuknya metodologi. Untuk pertanyaan nomor 3, kita jabarkan peta konsep metodologi studi Islam itu terlebih dahulu. Nah, metodologi studi Islam itu adalah cara atau pendekatan sistematis untuk memahami ajaran Islam secara ilmiah dan objektif. Ada beberapa peta konsepnya, seperti sumber studi Islam, yaitu ada Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, sumber utama ajaran Islam. Kemudian ada hadis atau sunnah, yaitu perkataan atau perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada ijma, yaitu kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum. Dan terakhir ada qiyas atau analogi hukum berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Kemudian konsep yang kedua ada pendekatan studi Islam. Nah, pendekatan studi Islam di sini itu dibagi menjadi beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan teologis normatif, di mana pendekatan ini adalah mengkaji Islam berdasarkan keyakinan dan norma agama. Kemudian ada pendekatan historis, yaitu menggali sejarah Islam, perkembangan pemikiran, dan institusi keislaman. Kemudian pendekatan yang ketiga ada pendekatan sosiologis, di mana pendekatan ini adalah memahami bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan sosial. Kemudian pendekatan berikutnya ada pendekatan filosofis, di mana pendekatan ini adalah merenungkan prinsip dasar, logika, dan esensi ajaran Islam. Kemudian pendekatan yang terakhir ada pendekatan psikologis, di mana pendekatan ini adalah mengkaji pengaruh ajaran Islam terhadap kondisi kejiwaan manusia. Nah, konsep yang ketiga ada metode studi Islam itu sendiri. Jadi, metode studi Islam ini dibagi ada beberapa, yaitu yang pertama ada tahlili atau analitis, yaitu mengkaji teks Al-Quran secara detail ayat per ayat. Kemudian ada muqaran atau perbandingan, yaitu membandingkan ajaran Islam dengan agama atau ideologi lain. Dan yang terakhir ada
maudhu'i atau tematik, yaitu mengkaji suatu tema tertentu dalam Islam dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian, jika ada pertanyaan apakah Islam itu bisa disebut ilmu pengetahuan, kita bisa menjawab bahwa Islam itu bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki karakteristik ilmiah dan metodologisnya. Nah, aspek-aspek yang mendukung hal tersebut itu ada, yang pertama ada sistematis dan terstruktur. Nah, Islam sendiri itu memiliki sistem aturan yang jelas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, contohnya seperti sholat, puasa, zakat. Kemudian ada muamalah, hukum dagang, ekonomi, dan akhlak atau moralitas. Nah, semua hal ini itu disusun secara runtut dan memiliki prinsip-prinsip dasar yang logis. Kemudian aspek yang kedua ada empiris dan rasional, di mana Islam ini mendorong umatnya untuk berpikir secara kritis dan menggunakan akal. Tertuang pada surat Al-Ghasyiyah ayat 17 yang berbunyi, maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. Nah, ayat tersebut ini mendorong manusia untuk mengamati fenomena alam sebagai tanda kebesaran Allah. Nah, ini itu adalah contoh prinsip empiris dalam sains. Kemudian, aspek yang ketiga ada terbuka terhadap pengembangan ilmu. Nah, Islam sendiri itu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Dibuktikan pada hadis Nabi yang berbunyi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak anti ilmu, malah mewajibkan umatnya untuk belajar. Kemudian aspek yang keempat ada keterpaduan antara wahyu dan akal. Nah, Islam di sini itu memadukan wahyu atau Al-Quran dan akal manusia. Karena wahyu itu membimbing moral dan tujuan hidup, sedangkan akal itu membantu memahami, meneliti, dan menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan nyata. Kemudian aspek yang terakhir ada keterbukaan historis. Ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, kedokteran, dan Al-Khawarizmi, matematika, dan Al-Biruni, astronomi, itu membuktikan bahwa Islam berkontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Dan dari kesimpulan penjelasan tadi, itu metodologi studi Islam melibatkan sumber-sumber utama seperti Al-Quran, hadis, dan pendekatan ilmiah seperti teologis, historis, sosiologis. Nah, sedangkan Islam sendiri itu bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki sistemasi ajaran, prinsip empiris, keterbukaan pada perkembangan ilmu, serta kolaborasi antara wahyu dan akal. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.